Tunggu dulu, ini jadi kalian ini sebenarnya bukan mantannya, kalian ini selingkuhannya kan? Atau gimana sih? Ini tuh selingkuhannya. Kalian berpacaran 3 tahun, jadi dalam 3 tahun ini kamu tuh ketemu sama 3 perempuan ini, kamu porotin 3 perempuan ini, Nah, karena iya, kamu udah habis Manfaatin gitu. mereka doang itu Kak, buat ngapiasin semua amarah-amarah gue Saya ke dia tanya gitu. dulu, periode dideketinnya, kamu kapan dipacarin? Dalam tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau setahun lalu, atau kapan? Dia setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Kamu? Aku baru aja bulan lalu. Baru bulan lalu. Kamu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Lama. Berarti dalam periode 3 tahun kalian pacaran, ada wanita-wanita yang ngasih subsidi ke kamu karena kamu uangnya habis karena saya Gara-gara lu semua ya. Sama cewek, ha? Kok lu sih? aduh, ini udah nggak kayak ini semuanya pada nutupin kebohongannya. Ini Mbak Vina deh, Mbak Vina boleh bergabung di sini, Mbak Vina. Silakan, Mbak laki Vina. bukan? Laki bukan lo? Wow. Nggak mungkin gue itu cewek-cewek. Sabar, dulu. Aduh. Sama. Kalian juga mau aja di lo yang bet. Gue nggak salah dong. Tenang. Sama kita. Mbak, tenang dulu. Orang nyadar diri aja jadi perempuan. Tenang dulu. Lo nggak nyadar. Gue nggak nyadar. Oh, Tuhan. Gue diporot. Boleh sebentar ada Mbak Vina, kasihin Mbak Vina stroke ntar lagi lu dia. Ya, Mbak Vina gimana Mbak Vina? Ini Mbak Vina. Tapi emang ya bener ya, perempuan itu memang bisa mengungkapkan perasaannya ya, beda sama laki-laki ya. Kalau misalnya laki-laki tuh memang cenderung memang menggunakan kekerasan, tapi ada sesuatu yang ditutupin gitu. Nah gimana caranya nih? Saya di sini ingin membangkitkan, karena nggak semuanya Vika tahu apa yang dirasakan Rino gitu. Nah di sini kan tadi Rino selalu diserang. Lembaran helaian rambut dari orang yang Mbak Vika sangat sayangi. Di situ orang yang ketika Mbak Vika menemui 3 tahun lalu adalah orang yang baik. Bayangkan rambut ini adalah rambut yang menghubungkan dengan isi kepala pikirannya Rino. Rino membuka mata ketika pagi hari, apa yang dikerjakannya, apa yang dipikirkannya. Apa yang ia rasakan ketika bertemu dengan Vika. Kemudian menjalani hari-harinya sampai hingga malam ketika tidur. Dan mulai detik ini, Vika akan merasakan apa yang Rino rasakan. 3, 2, 1. Kenapa menangis? Sebenarnya mau tenangin sama dia itu karena orang tuaku, mamaku lagi sakit-sakitan. Tapi mama pengen cepet-cepet aku nikah. Tapi lama-lama aku kesel. Karena dia tuh sempat minjemin uang buat orang tuanya, tapi nggak bilang sama aku. Dan uang itu bukan dalam jumlah yang kecil. Aku kayak gini karena aku sayang sama mamaku. Makanya aku mau jalanin tunangan ini sama dia. Tapi lama-lama kayaknya aku kayak diperbudak terus sama dia. Diperbudak. Disuruh-suruh lah. Apa-apa pengen semua yang aku kerjain. Padahal aku kurang apa, semua udah aku turutin. Tapi emang demi mama sih, karena mama sakit. Saya boleh nanya nggak sih? Silakan. Sampai kamu harus memanfaatkan perempuan lain? Ya awalnya memang kayak gitu. Karena ya lama-lama aku juga sayang sama dia. Cuma sifatnya itu yang nggak tahan. Dari 3 perempuan di sini nggak ada yang kamu cintain, hanya 1 perempuan saja. Nggak ada mas, nggak ada. Cuma Vika mas. Hanya memanfaatkan saja, bro. Awalnya
Tapi ya paling utama ya karena permintaan mama. Apabila tidak ada permintaan dari mama, apa kamu masih mau terus dengan Vika? Masih Mbak. Awalnya kan kayak gitu. Karena calon suami kamu ini sudah dengan perempuan lain. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas. Kamu masih mau nerima? Apa karena kamu melakukan hal yang sama? Aku nggak mau bahas di sini kayaknya Mas. Apa kamu melakukan hal yang sama? Nggak, aku nggak mau bahas di sini. Ngapain? Roy Kiyoshi? Iya, saya melihat dia pernah melakukan hal yang sama Dalam 3 tahun ke belakang ini? di tahun 2018. Tadi kamu bilang mereka ini apa? Sekarang, Ya udah Yang. Kan Dia aku udah minta nerima maaf. lu tulus. Udah saling nerima gitu. Kalau emang lu cinta lu perjuangin. Oke. Berdua. Mbak Wiwit dari tadi banyak bicara juga ya. Emang Mbak Wiwit ini apa sih Roy? Emang betul ada hubungan sesuatu dengan Mas ini? Roy ngeliatnya gimana? Mbak Wiwit memang sempat terjalin hubungan asmara yang terlarang Dengan? dengan si Rino. Wow. Udah. Parah lu dengerin gue dulu. Ternyata lu sama aja. Sama aja ya. Lu dengerin gue dulu. Wow. Dengerin gue nggak bisa. Ternyata lu sama aja kayak kita. Jahat. Lu tuh pura-pura baik ya jadi cewek ya. Wah, Munafik lo tau gak? Nggak sih, maksud saya mohon maaf Mbak Wiwit. Kalau mereka bertiga ini kan korban. Tapi kalau kamu mah pelakor. Saya nanya dulu, apakah penglihatan Roy betul atau tidak? Saya sakit hati sama dia. Oke. Gue pengen hubungan lu berdua hancur. Cowok kayak gini, pantas dipertahanin. Emang kenapa? Kamu sakit hati kenapa? gue pernah nolak dia. Wow, gue merinding dengernya. Tunggu dulu sebentar. Kamu ditolak? Atau jangan-jangan kalian dekat 4 tahun lalu gitu sebelum kalian berdua jadian? Atau gimana ini? Sok ganteng. So ganteng kok lu Mbak. So ganteng lu tidak gimana sih? Oh udah. Enggak lah, nggak dibahas di sini. Ini saya nggak tahu reaksi garis keras ini. Garis keras ada yang pacarnya pernah direbut sama sahabatnya sendiri nggak ini? Baiknya sahabat yang kayak gini kita apain nih? Jadi sekarang gini, saya Roy sama Mbak Vina, saya nggak tahu. Ini Mbak Vina kan yang sudah menikah. Kalau masalah sahabat mencoba untuk dekatin pacar demi menolong sahabatnya sendiri, itu make sense apa enggak? Sebenarnya pasti akan sakit hati sekali. Oke. Sahabat itu kan sebenarnya orang yang dipercaya kan, orang Separuh yang, jiwa ya, kita. separuh jiwa kita, orang yang kita ceritain segala macam. Begitu kita dia main belakang sama kita, Iya. kita terasa tusukan dari belakang. Betul. Jadi wajar itu marah banget, Iya. wajar banget. Dan sebagai sahabat juga harusnya tidak melakukan hal seperti itu terhadap pacarnya kan. Dan Ya, dia apalagi calon suami. calon suami, dan dalam hal ini dia menolak kan sebenarnya. Betul. Sebenarnya pada saat itu dia sudah benar Betul. dengan tidak Menggubris. tidak menjalin hubungan atau Kenapa keluar? Malu sendiri ya? Sorakin aja teman-teman kalau malu sendiri. Kenapa keluar? Malu sendiri. Hah? Kamu kenapa keluar malu sendiri? Katanya tadi mau bawa bukti, malah kamu sendiri yang terbukti loh begitu. Kenapa keluar? Kamu minimal saya minta kamu minta maaf sama teman kamu loh. Stop, jangan keluar. Saya bilang stop, jangan keluar. Sini kamu. Kamu dendam kenapa? Hah? Kalau kamu punya etika, kalau kamu perempuan bermartabat, setidaknya kamu minta maaf sama sahabat kamu. Malu ya. Kamu minta maaf, terserah ke Lebih depannya rendah dari gimana. mereka loh. Kamu minta maaf sama sahabat Malu kamu. ya. Lu juga pernah Wow. Lu sama-sama suka. Lu sama-sama suka juga. pernah nih. Gue sama-sama suka. Gak usah lu kayak gitu. Tunggu, kamu nih gimana sih? Mas? Sahabat apa Tunggu. sih lu? Kamu tolak, tapi kamu nih gimana sih? Gue cuma Bangsat mau banget lo ya, sama aja. manfaatin ini cewek doang. Tunggu dulu, cintanya kamu tolak, tapi kamu beneran Emang tau nggak lo? berapa kali nih? Enggak, gue nggak pernah.
Iya. Roy, Ada fakta yang menarik, Robi, yang bisa saya ungkit di sini. apa Roy? Ternyata Mbak Wiwit juga melakukan hal magis untuk mendapatkan si... Wow. Ini otak lo. Wow. Semakin terbongkar ini ya. Segitunya ya Allah ya. Gini deh, Mbak Wiwit, saya maaf, saya bukan campur urusan tentang persahabatan. Maju lagi boleh. Terserah ke depannya kalian bagaimana, tapi kamu sebagai perempuan, maaf ya Mbak, bukannya kamu nggak punya martabat. Iya, aku You have dignity. Minimal, saya pengen kamu minta maaf sama sahabat kamu. Ini sahabat loh, sahabat loh. Gue minta maaf. Sahabat macam apa sih? Ih, gue minta maaf sama lu. Gue nggak tahu sekarang harus percaya. Gue mohon. Maafin itu sahabat. Gue mohon, minta ya Allah. Teres banget. Sahabat kok orang rebut ya. Gue mohon sama lu, Fi. Gue harus sujud. Gue sujud sekarang. Gue minta maaf. Tapi gue tetap gak mau jadi sahabat lo lagi. Gue mohon. Tapi gue gak mau lagi jadi sahabat. Udah, mendingan lu berdiri aja. Pergi dari sini. Lo pergi Aja juga. Rino puas. Ayo lo, digituin Mbak Vina lo. Mbak Vina lo yang Hancurin gitu. persahabatan mereka. Ini nih Mbak Vika ini udah masih nerima kamu loh. Kamu udah sana sini, udah morotin cewek sana sini, dia masih nerima kamu loh. Tapi kamu masih Ya posisinya juga sama, dia juga sama. Dalam jangka 3 tahun ini dia juga pernah sama cowok lain. ya kamu dari detik tadi kita ketemu di sini tuh nggak ada kata maaf dari kamu loh sebagai laki-laki. Mana gentlenya? Kalau saya jadi kamu saya deh. Saya tanya sama kamu, emang sesusah itu minta maaf? Ini garis keras di rumah yang cowok-cowok sesusah itu minta maaf sama perempuan ya? Hah? Susah itu minta maaf ya? Itu harga diri gua itu, Mas. Harga Apalagi diri. cewek kayak gini. Masih banyak di luar sana itu cewek-cewek kayak gini. Astaga. Udahlah, udah mempertahankan hubungan tapi dengan menyakiti orang lain mah buat apa? Gak enak, Roy. Roy? Ya, saya sangat-sangat speechless di sini. Dan harusnya kamu agak lebih minta maaf sih. Lu jangan lupa tadi ini. Lu jangan kabur ya. Lu jangan main kabur-kabur aja ya. Ini apalagi sih? Lu udah nyuruh kita datang ke sini jangan-jangan. Kita tuh butuh duit tau gak sih? Gue punya mobil ya. Bayar sekarang. Lu gak kabur yang tadi. Apalagi ini ya Lu jangan Allah. kabur. Lu jangan datang ke gue. Santai bentar. Ini kenapa? Ini kenapa? Kenapa? Mbak-mbak ini kenapa? Jadi Mas, kita itu dibayar sama dia buat kita kesini buat hancurin hubungan mereka, hubungan pernikahan mereka, Biar gagal pernikahannya. biar gagal Terus, semuanya. tapi Iya, beneran ini, bayar, tapi ini beneran selingkuhannya kan? Ini beneran selingkuhannya. Kita nggak Iya. Oke. tapi Dan dia itu ngejajain kita buat datang ke sini buat ngancurin hubungan mereka berdua dan dibayar sama dia. tapi sekarang dia mau kabur, dia mau Dibayar pulang. berapa? Mau dibayar berapa? 3 juta. Satu orang? Iya. Ini kamu mau bayar 9 juta 3 orang nih biar kamu bisa sama masnya ya? Kamu ngancurin terus kamu sama masnya ya tadi? Jujur Ya? dong. Jauh, Hah? jujur. Segitunya? Gak usah munafik mukanya. Ini serem banget sahabat kayak Jangan gini. drama-drama gitu sih. Ih, Lu bisa santai nggak? bayar dong. Makanya bayar sekarang janji lo ke kita. Ya udah, handphonenya udah, mana gampang. bisa M-banking nggak? Daripada nggak ada cash kan? Atau Nggak gimana? banking bilang aja lo kagak punya duit, ya kan? Lu jaga ya. Ada Ya duitnya apa udah kalau nggak? ada duitnya sekarang cash sama kita mana? Gue transfer. Bawa keluar dulu deh, bawa keluar dulu. Kita belum selesai ini soalnya. Bawa keluar dulu dong, Ngomong Tim. banyak banget. FD, Kagak bawa keluar dulu dong. bilang, nggak ada buktinya. Di luar aja, kita belum selesai soalnya sini. Lu nggak pada gue bayar Bawa keluar dulu. semuanya. Di luar aja. Bayar. Saya nggak tahu mau komentar apa ya Mas sama Mbaknya ya. Ini kan mohon maaf 3 tahun ini sama-sama udah selingkuh nih. Masnya udah selingkuh, Mbaknya udah selingkuh.
Masnya ada kurang ajarnya juga, mbaknya juga lebih kurang ajar juga. Terlepas dari itu, mau lanjut atau enggak, banyak banget PR kalian. So, mungkin sebaiknya adakanlah konseling dulu pranikah, ya nggak sih Mbak? Ada kan kayak gitu Mbak ya? Ada dong. Ada konseling pranikah. Kalau Mbak ada mau kasih saran apa nggak buat mereka ini? Sebenarnya sih yang paling penting tuh harus jujur, harus menerima pasangan masing-masing. Kayak gimana sih sebenarnya kekurangannya mereka, kayak gimana kelebihannya mereka gimana. Terus jangan lari ke orang lain. Maksudnya masalah itu harus ditemukan solusinya, Berdua. jangan dibawa tidur. Kalau Ya. udah dibawa tidur, besok pagi lupa kita melakukan kesalahan yang sama, dibawa tidur. Gue sampai roboh itu. Lu mana? Kita bertiga. Ini sebenarnya arisan online apa sih? Lu bisa main bareng, lu bisa main bareng. Kalau tuh mau pulang. Udah. Allah. Gua gak mau transfer, gua mau cash. Gua sekarang gua KPR. Lu jangan gini cash. Tadi gua bilang lagi kita yang dari sini. Gua gak mau transfer, kita cash sekarang. Lu masih mending mau gua bayar atau Udah dong. Kami masih syuting. Kami pasti ada sekarang mana? Santai aja. Gue santai ya, lu gue emosi. boleh di parkiran nggak? Boleh di parkiran aja nggak? Ah? Gue emosi tau gak? Mau lu apa? Boleh di parkiran aja nggak? Udah, let's go sini. Udah. Kita break dulu nih. Enggak. Udah ya, bisa ya? Oke, tenang ya. Ini saya mau closing dulu sebentar, boleh? Ya? Lu pikiran lu. Udah. Kita nanti ketemu di pasangan yang kedua kita. Lanjut dulu deh, terserah mereka. Boleh di luar aja nggak selesainya? Ya, dan di sebelah saya sudah hadir pasangan kedua kita pada malam hari ini. Ada Mbak Vira. Hai Mas. Ya, dan ini pacarnya sendiri. Kamu ramah sama saya ngeliat pacar sendiri malah kayak males ya. Saya nggak tahu ada permasalahan apa. Masnya siapa namanya sorry? Niko. Mas Niko kenapa? Garuk-garuk atau apa? Iya nggak enak aja. Pengen pulang aja deh. Maksudnya nggak jangan enak? pulang dulu dong. Ya mending aku main game di rumah sih. Gitu tuh Mas. Wow. Makanya aku tuh pengen kesini karena nih aku udah pacaran sama Niko ini udah 3 tahun. Oke. Dijanjiin nikah terus. Oke. Tapi beneran. Ya tapi sampai sekarang nggak ada kejelasan kan? Oke, terus yang bikin gak jelas tuh apa permasalahannya? Iya dari tahun pertama dijanjiin nikah, oke, batal. Tahun kedua gitu juga sampai sekarang. Makanya aku pengen kesini tuh pengen jelas aja maunya dia tuh apa. Masnya kenapa sih? Mas Niko kenapa nggak nyaman sama bajunya atau Iya apa? nggak enak. Oh, nggak biasa pakai jas? Iya. Soalnya biasa kan di rumah santai gitu kan main game. Main game terus Mas. Ya tapi kan ini kan lagi PSBB, emang ya nggak ada kerjaan lain. Ya tahu. Cuman kalau main game terus, kapan mau nikahin gue nya? Enggak, terus sebenarnya main gamenya kenapa dibilang pekerjaan? Kok tadi bilangnya nggak ada kerjaan lain. Sebagai laki-laki nggak mau mempersiapkan apa gitu. Katanya mau nikahin perempuan. Emang main game menghasilkan uang? Ya mungkin bisa jadi sih. Tuh kan, nggak ada kejelasan Mas. Ya pemirsa di rumah saya pernah baca ya ini dari tanda-tandanya sih, maaf ya Mbak Vira ya. Tanda-tandanya ini kayak ada orang yang sudah mengalami behavior disorder. Ini bukan saya ngomong sih, sebenarnya dari WHO. Kalau orang udah kecanduan main game, itu badannya udah mulai nggak nyaman, atau bahkan ada yang seperti orang yang Parkinson gitu, dia tuh sih nggak nyaman gitu, nggak tenang. Memang dulu begini, memang Mas ya, kayak nggak tenang gitu atau